Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fauzi, kelas 11 Bisnis Konstruksi dan Properti SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan materi menentukan peluang usaha produk, barang, atau jasa. Baik, yang pertama mengenai keterkaitan peluang usaha dengan perencanaan bisnis produk kreatif bangunan. Peluang dan perencanaan adalah dua hal yang saling berkaitan, karena ketika suatu peluang muncul, hal selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan perencanaan. Dalam materi ini menentukan peluang usaha ini, saya bagi menjadi dua bahasan penting. Yang pertama yaitu mengenai ciri peluang usaha yang baik, dan yang kedua adalah jenis-jenis resiko usaha. Baik, yang pertama mengenai ciri peluang usaha yang baik. Tentunya setiap peluang usaha itu tidak baik semua ya. Lalu bagaimana ciri-ciri peluang yang baik? Yang pertama yaitu peluang itu orisinal dan tidak meniru. Maksudnya adalah orisinal merupakan sebuah peluang yang berasal dari pemikiran dan perhitungan sendiri, bukan hasil nekat akibat meniru peluang usaha orang lain. Contohnya seperti ini. Kita ingin mendirikan usaha produk kreatif bangunan, misalnya pembuatan bata ringan, loster, dan pilar. Tapi itu meniru hanya ingin karena kita ingin sukses seperti orang yang berkecimpung di dunia tersebut. Nah, namun karena perbedaan keahlian, kita tidak dapat menghitung tingkat risiko usaha. Kita hanya ikut-ikutan orang tersebut. Nah, itulah yang membuat peluang usaha tersebut tidak baik. Baik, yang kedua yaitu peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Setiap peluang usaha harus memiliki ketahanan akan perubahan zaman dan tidak terpaku pada satu tren semata. Contohnya seperti ini. Pada saat ini tren yang ada dalam dunia bangunan adalah pemakaian ukiran batu alam. Untuk itu, sebagai wirausaha yang berkelut dalam bidang produk kreatif bangunan, harus siap dalam menganalisis tingkat kebutuhan pasar dan persyaratan, baik itu teknis atau non teknis, dalam dunia bisnis bangunan tersebut. Baik, ciri peluang usaha yang baik yang nomor 3 adalah benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang bisa bertahan lama. Usaha yang sesuai dengan keinginan akan kita lakukan dengan senang hati. Lain halnya dengan usaha yang tidak sesuai dengan keinginan. Selain adanya celah dalam pengetahuan, usaha yang tidak kita inginkan juga akan dikerjakan secara setengah hati, tidak sepenuh hati. Baik, ciri peluang usaha yang baik yang nomor 4 yaitu tingkat visibilitas atau kelayakan usaha benar-benar teruji untuk dilakukan riset dan trial. Usaha yang dilakukan benar-benar bisa menawarkan keuntungan sesuai dengan kebutuhan pasar dan sudah teruji aspek ketahanannya. Untuk itu, pengetahuan mengenai usaha yang akan kita geluti harus senantiasa kita asah. Harus mengetahui secara mendalam persyaratan, risiko, dan pangsa pasar usaha yang akan ditekuni. Oke, ciri peluang usaha yang baik yang nomor 5 adalah adanya keyakinan untuk mewujudkannya. Setiap peluang usaha harus dilandasi dengan keyakinan, karena masa depan pastinya selalu berubah-ubah. Contohnya seperti ini. Mungkin sekarang pasar masih membutuhkan produk kreatif bangunan berupa loster atau angin-angin dari kayu. Namun kita tidak tahu apakah hal tersebut berlaku selamanya atau tidak. Untuk itu kita harus yakin dalam melakukan usaha produk kreatif bangunan. Tanpa adanya keyakinan, kita tidak akan mampu menghadapi perubahan. Oke, ciri yang nomor 6 adalah adanya rasa senang dalam mewujudkannya. Semua usaha produk kreatif bangunan akan sia-sia apabila kita hanya setengah hati dalam melakukannya. Dengan senang hati, dengan rasa senang, tentunya kita selalu bersemangat dalam mengembangkan usaha kita. Oke, masuk bahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis resiko usaha. Resiko usaha ini adalah informasi, kejadian, kerugian,
bahkan pekerjaan yang terjadi sebagai akibat dari keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Resiko ini dapat bersifat pasti maupun tidak pasti. Kuncinya untuk mengetahui seberapa besar resiko yang akan dihadapi adalah seberapa sempurna kita mendapatkan informasi. Makin akurat pula kita mengerti seberapa besar resikonya. Baik, secara umum resiko ini dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu resiko teknis, yaitu kerugian. Resiko ini terjadi akibat ketidakmampuan seorang wirausaha yang mengorganisir usaha dalam mengambil keputusan risiko yang dapat sering terjadi berhubungan dengan hal berikut. Yang pertama yaitu mengenai biaya produksi yang tinggi atau inefisien. Kemudian yang kedua mengenai resiko karena adanya pemogokan karyawan akibat kesejahteraan kurang diperhatikan. Yang nomor 3 mengenai pemakaian sumber daya yang tidak seimbang atau tenaga kerjanya terlalu banyak. Nomor 4 terjadinya kebakaran akibat keteledoran atau kurang kecermatan. Dan yang terakhir adalah terjadi penipuan atau penipuan karena pengawasan yang kurang baik. Resiko teknis ini dapat diatasi dengan hal-hal berikut. Yang pertama, seorang wirausaha menambah pengetahuan tentang keterampilan teknis atau technological skill, kemudian kemampuan mengorganisasi atau organizational skill, dan kemampuan memimpin atau managerial skill. Kemudian yang kedua yaitu membuat strategi yang terarah untuk masa depan. Dan yang ketiga adalah mengalihkan kerugian pada perusahaan asuransi. Dan resiko yang kedua yaitu resiko pasar. Resiko ini terjadi akibat produk yang dihasilkan kurang laku atau tidak laku di pasar. Produk telah menjadi kuno atau obsolescence akibat penerimaan revenue yang diperoleh terus menurun dan terjadi kerugian. Hal ini tentunya menjadi bencana usaha yang berakibat usahanya sampai di terminal alias gulung tikar atau bangkrut. Kemudian resiko pasar yang lain adalah persaingan dalam usaha produk kreatif bangunan. Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh suatu wirausaha biasanya selalu diamati oleh wirausaha lainnya. Ya, tentunya seperti itu. Oleh karena itu, para pembisnis tidak boleh lengah terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berkembang agar tidak berakibat fatal karena tindakan bersaing. Resiko selanjutnya yaitu resiko di luar kemampuan manusia atau force majeure. Resiko ini terjadi di luar kuasa manusia, yaitu meliputi bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, kebanjiran. Karena kemungkinan terjadinya sangat kecil, resiko ini dianggap tidak ada. Untuk mengalihkan resiko ini dapat memanfaatkan jasa asuransi. Kemudian risiko nomor 4 yaitu resiko real. Resiko real ini adalah resiko yang terlihat, bisa dihitung, bisa diantisipasi, dan bisa dihindari. Berikut hal yang termasuk dalam resiko real. Yang pertama yaitu kehilangan modal, dan yang kedua kehilangan kesempatan, yang nomor 3 kehilangan mata pencaharian, dan yang terakhir adalah kehilangan kendali atas kekuasaan yang selama ini dimilikinya atau decision making, karena ada pengalihan gaya bisnis keluarga menjadi gaya bisnis profesional. Yang nomor 5 adalah risiko psikologis. Risiko psikologis adalah risiko yang tidak terlihat, tidak terhitung, bisa diantisipasi, tetapi belum tentu bisa dihindarkan. Berikut ini adalah hal-hal yang termasuk ke dalam risiko psikologis. Yang pertama, kehilangan reputasi, hilang muka, nama besar, citra, dan resiko menanggung malu. Kemudian yang kedua adalah kehilangan kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain, sehingga akan menumbuhkan sikap paranoid. Yang ketiga, kehilangan perasaan atau poten atau mampu menyebabkan hilangnya rasa percaya diri. Yang nomor 4, kehilangan jati diri. Yang terakhir adalah kehilangan motivasi. Baik, itu mengenai presentasi menentukan peluang usaha produk barang atau jasa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.